Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlia. Saya adalah peserta Latsar CPNS Angkatan 37 Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Kali ini saya akan membahas materi mengenai manajemen ASN pada submateri pengelolaan jabatan pimpinan tinggi. Jabatan pimpinan tinggi aparatur sipil negara adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. Jabatan pimpinan tinggi berfungsi untuk memimpin dan memotivasi setiap pegawai ASN pada instansi pemerintah. Jabatan pimpinan tinggi dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan jabatan pimpinan tinggi pratama. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai jabatan pimpinan tinggi pratama. Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas, serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama di instansi pusat, PPK terlebih dahulu membentuk panitia seleksi yang memilih 3 nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama untuk setiap satu lowongan jabatan. Pejabat yang berwenang kemudian menyampaikan 3 nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang terpilih kepada PPK, dan selanjutnya PPK memilih 1 dari 3 calon tersebut untuk ditetapkan sebagai jabatan pimpinan tinggi pratama. Itu untuk pengisian JPT pratama di instansi pusat. Kemudian sekarang pengisian JPT pratama di instansi daerah juga dilakukan oleh PPK dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi. Panitia seleksi memilih 3 nama calon pejabat pemimpin tinggi pratama untuk setiap satu lowongan jabatan. 3 nama calon terpilih kemudian disampaikan kepada PPK melalui pejabat yang berwenang. Pejabat pembina kepegawaian memilih 1 dari 3 nama calon untuk ditetapkan dan dilantik sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama. Khusus untuk pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin sekretariat daerah kabupaten atau kota, sebelum ditetapkan oleh bupati atau wali kota, dikoordinasikan dengan gubernur. Jabatan pimpinan tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK atau pejabat pembina pegawaian, dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN. Pejabat pimpinan tinggi harus memenuhi target kinerja tertentu sesuai perjanjian kinerja yang sudah disepakati dengan pejabat atasannya. Pejabat pimpinan tinggi yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 tahun pada suatu jabatan diberikan kesempatan selama 6 bulan untuk memperbaiki kinerjanya. Dalam hal pejabat pimpinan tinggi, sebagaimana dimaksud tidak menunjukkan perbaikan kinerja, maka pejabat yang bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang uji kompetensi kembali. Berdasarkan hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud, pejabat pimpinan tinggi dapat dipindahkan pada jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi, PPK memberikan laporan proses pelaksanaannya kepada KASN yang bertugas melakukan pengawasan yang disampaikan kepada Presiden. Dalam melakukan pengawasan pengisian jabatan pimpinan tinggi pertama di instansi pusat dan instansi daerah, KASN berwenang memberikan rekomendasi kepada pejabat pembina kepegawaian dalam hal yang pertama pembentukan panitia seleksi, yang kedua pengumuman jabatan dan lowongan, yang ketiga pelaksanaan seleksi, yang keempat pengusulan nama calon, yang kelima penetapan calon, dan yang keenam pelantikan.
Demikian pembahasan saya mengenai pengelolaan jabatan pimpinan tinggi Pratama. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.